Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya di kesempatan yang berbahagia kali ini masih tetap terus ya selalu diberikan kesehatan dan pastinya berbahagia. Dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, Clarissa selalu berdoa semoga seberat apapun masalah kalian semuanya bisa segera terselesaikan. Oke, jadi di video kali ini kita akan general reading lagi ya. Dan dimana untuk tema kali ini adalah inilah alasan kenapa kamu selalu terfikir olehnya. Wow. Jadi di video kali ini kita akan mencari tahu apa alasan kuat kenapa kamu selalu terfikir olehnya ya. Jadi kita akan lihat secara detail. Oke, perlu diingat ya guys, karena ini sifatnya energi general. Jadi buat teman-teman semuanya, bijak-bijaklah dalam ambil keputusan. Semua hasil readingan ini bisa disorot, bisa tidak, bisa vice versa, atau terbolak-balik ya. Semuanya tergantung dari energi kalian masing-masing. Jadi saran dari aku, ambil aja ya sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman yang mau gabung ya di pembaca antara berbayar, yang mau personal reading silahkan hubungi saja nomor kontak WA-nya aku ya, ada di bawah deskripsi video ini atau bisa juga yang ada di pojok kiri atas. Oke guys, jadi langsung saja ya, kita akan coba cari tahu. Kita akan coba cari tahu ya, bagaimana energi dia seseorang yang selalu terfikir oleh kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang selalu terfikir oleh kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang selalu terfikir oleh kamu. Aduh ya, kalau nutup pintu ya keras banget. Jadi aku melihat ya, seseorang yang selalu terfikir oleh kamu, dia adalah seseorang yang sepertinya nggak bisa lepas dari hidup kamu. Karena kamu dan dia itu terikat dalam sebuah hubungan yang sangat kuat gitu ya. Di saat dia menjauh, kamu mendekat. Di saat kamu menjauhinya, dia yang akan mendekati kamu. Karena yang aku rasakan, apapun yang terjadi, sehebat-hebatnya kalian bertengkar, kalian tidak akan bisa terpisahkan oleh satu sama lain ya. Meskipun terkadang kamu tuh sering banget ya mengalami banyak tekanan gitu karena keegoisannya gitu. Kamu juga sering banget merasa sakit hati karena kata-kata kasarnya ke kamu. Tapi apapun yang terjadi, kamu dan dia akan susah lepas. Sehingga itu juga salah satu alasan kenapa orang ini selalu terlintas ya di dalam pikiran kamu gitu. Dan di sini memang yang aku rasakan tuh ujian hubungan kamu sama dia ini cukup berat ya, karena The Devil ini kan mengindikasikan kamu terikat dalam sebuah hubungan tapi nggak bahagia gitu ya. Tapi apapun yang terjadi, saya merasa bahwa pasangan kamu ini dia sangat sayang sama kamu, hanya saja dia kurang memahami sikap kamu. Sehingga sering sekali terjadi adanya kesalahpahaman yang tidak diinginkan gitu ya. Terus aku juga melihat ya, beberapa di antara kamu tuh ada yang indikasi menjalin hubungan cinta terlarang ya. Artinya menjalin hubungan cinta segitiga atau hubungan cinta yang bersegi-segi. Dan di sini aku tuh ngerasa ya bahwa dia tahu bahwa apa yang dia lakukan ini salah, tapi karena dia sayang sama kamu ya, dan dia merasa apa yang dia dapatkan tuh ada pada diri kamu, sehingga orang ini tuh sama sekali ya tidak bisa dibilang tuh kayak ya nekat gitu ya. Dia berani menjalin hubungan dengan kamu meskipun ini sangat beresiko ya bagi nama baiknya ataupun bagi karirnya dia. Kita coba cek lagi bagaimana energi dia seseorang yang selalu terfikir oleh kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang selalu terfikir oleh kamu. Bagaimanakah energi dia seseorang yang selalu terfikir oleh kamu. Page of Swords ya. Jadi aku ngerasa ya, dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang ada konflik batin antara kamu dan dia. Dan ini tuh sering banget ya terjadi kesalahpahaman, karena yang aku rasakan tuh orang ini makin lama semakin tidak sejalan dengan apa yang kamu pikirkan. Awalnya kamu sama dia ini mirroring ya, tapi makin kesini yang aku rasakan kamu sama dia semakin bertolak belakang. Jadi kayak antara pendapat kamu dengan pendapat dia berbeda, antara keinginan kamu dengan keinginannya berbeda. Sehingga yang aku rasakan sering banget ya kamu terlibat dalam situasi konflik batin yang pada akhirnya berujung dalam situasi silent treatment atau situasi saling diam tanpa ada pergerakan seperti apa yang terjadi saat ini gitu. Dan beberapa di antara kamu tuh menilai bahwa makin kesini dia sepertinya makin manipulatif ya, makin banyak drama, makin banyak sesuatu hal yang dia rahasiakan di belakang kamu.
Tapi karena kamu nggak ingin bertengkar sama dia, sehingga kamu tuh hanya bisa bersikap diam, sabar ya, sembari mengelus dada, gitu ya. Dan jika dilihat dari energinya, kamu tuh sebenarnya udah nggak kuat ya sama dia. Tapi mau nggak mau, kamu tetap berusaha mempertahankan karena sudah terlalu banyak perjuangan dan pengorbanan yang sudah kamu lakukan demi dia. Jadi ya udah gitu ya, mau nggak mau ya hidup tuh kayak diperkaos gitu ya. Jadi kayak mau nggak mau ya udah dijalani gitu. Orang di ini tuh kayak udah terlanjur basah, jadi udah jalani aja meskipun ini tuh membuat diri kamu merasa tersiksa ya. Kita lihat lagi energi seseorang yang selalu terpikir oleh kamu. Oke, aku melihat ya seseorang yang selalu terpikir oleh kamu. Dia adalah seseorang yang sepertinya sudah cukup lama kamu kenal ya di sosial media, tapi kamu dan dia belum pernah berinteraksi secara langsung. Karena kamu dan dia ini kenalnya kayaknya via virtual ya, kayak kenal via sosmed, kenal via apps dating gitu ya. Jadi kayak beberapa di antara kamu ini sama-sama saling mencintai tapi belum pernah tatap muka ya, sekalipun. Dan di sini saya melihat ya beberapa di antara dia ini menganggap bahwa hadirnya kamu di dalam hidupnya dia ini merupakan warna baru yang belum pernah dia rasakan. Meskipun kamu bukan orang yang pertama hadir di dalam hidupnya dia, tapi hanya kamulah satu-satunya orang yang mampu memberikan warna baru di dalam kehidupannya. Bahkan semenjak kamu hadir dalam hidupnya dia, membuat diri dia ini sering banget ya terpikir oleh kamu. Jadi nggak cuma kamu aja ya yang selalu terlintas ya pikiran kamu oleh dia, tapi dia juga sama ya. Jadi secara nggak langsung tuh orang ini juga sering banget merasakan kontak batin dengan kamu. Sering banget ya nama kamu ini terlintas di dalam pikirannya ya. Meskipun kalian berdua masih belum pernah ya sama-sama saling bertemu ya tatap muka karena adanya ruang jarak dan waktu. Terus mungkin ada juga ya beberapa di antara kamu tuh yang menjalin hubungan dengan seseorang yang sepertinya beda ras dengan kamu ya. Mungkin dia orang Eropa ya, mungkin dia orang Asia, tapi Asia bagian mungkin Korea ya, atau bagian Cina gitu ya. Terus ada juga ya beberapa di antara kamu yang memang ada yang beda keyakinan sama dia. Dan ini merupakan tantangan terbesar yang memang harus kalian jalani gitu ya. Aku yakin kok kalau dia memang sayang sama kamu, dia pasti rela mengorbankan segalanya demi bisa bertahan dengan kamu. Jadi kayak kamu tuh nggak perlu khawatir ya, meskipun banyak sekali perbedaan yang terjadi di antara kamu, tapi kamu nggak boleh cemas. Karena aku yakin ya bahwa orang ini tuh dia bakal mengorbankan segalanya demi bisa hidup dengan kamu. Oke? Kita cek lagi. Bagaimana energi dia seseorang yang selalu terpikir oleh kamu? Oke. Jika dilihat dari energinya ya, dia adalah seseorang yang sering banget mengecewakan kamu, tapi nggak munafik. Kamu terlalu cinta sama dia, meskipun kamu sering dikecewakan, tapi kamu nggak bisa menolak ya perasaan kamu untuk tetap terus mencintainya. Bahkan beberapa di antara teman-teman kamu tuh sering banget ya ngingetin kamu, kenapa kamu tuh mau berkorban gitu ya demi seseorang yang sering mengecewakan kamu. Dan kamu juga ngerasa bingung gitu ya, kenapa kamu tuh susah lepas dari hidupnya dia, meskipun ya bertahan dengan dia ini terlalu sakit bagi diri kamu, tapi kamu nggak mampu melupakannya karena orang ini selalu terfikir ya, terlintas di dalam benak pikiran kamu. Karena yang aku rasakan tuh menjalin hubungan dengan dia ini membutuhkan mental kesabaran yang sangat tinggi. Tapi ingat ya, nggak selamanya dia akan seperti ini. Karena akan ada titik kesadaran di mana dia akan berubah menjadi versi terbaiknya. Jadi tinggal masalah waktu dan kesabaran kamu gitu. Karena yang aku rasakan tuh masa depan kamu dan dia ini sangat cerah. Cuman ujian ya yang akan kamu hadapi di awal seperti saat ini sangat berat. Seperti kayak ya kamu dituntut harus ngalah sama dia. Kamu dituntut harus mengerti situasinya. Kamu dituntut untuk berusaha mengendalikan ego kamu ya, dan kamu juga harus dituntut untuk berusaha lebih bersabar dan legowo ketika dia bertingkah di belakang kamu kayak gitu. Dan saat ini pun yang aku rasakan tuh masalah sering datang ya silih berganti dalam hidup kamu gitu. Jadi kayak satu konflik terselesaikan, datang lagi konflik yang baru. Ya sebenarnya capek juga ya jadi diri kamu, tapi percayalah bahwa ini merupakan bagian dari proses untuk menggapai kebahagiaan kamu. Jadi kayak kamu nggak perlu stres, nggak perlu sedih gitu.
Nikmati aja proses yang berjalan, karena percaya di balik proses akan ada kebahagiaan yang sudah menanti kamu. Kita cek lagi. Bagaimana energi dia seseorang yang selalu terpikir ya, selalu terlintas di dalam pikiran kamu. Oke. Jadi aku tuh melihat ya, di sini ada seseorang yang sepertinya dia cukup ngerasa bersalah sama diri kamu karena dia masih belum bisa menjadi pasangan yang terbaik buat kamu, karena orang ini terlalu ya menyibukkan dirinya dia dengan pekerjaannya, sedangkan waktu yang dia berikan ke kamu tuh sangat terbatas. Sehingga meskipun kamu nggak terlalu banyak nuntut sama dia, tapi orang ini ngerasa bersalah ya terhadap diri kamu ya, karena dia kayak masih banyak kurangnya gitu ya. Dia masih belum bisa menjadi pasangan yang sempurna untuk diri kamu gitu. Tapi percayalah bahwa segala sesuatu yang dia lakukan sekarang semata-mata itu untuk masa depan hubungan kalian gitu. Karena yang aku rasakan, orang ini nggak bisa menunjukkan rasa kasih sayangnya lewat kata-kata, tapi dia bisa menunjukkan rasa cintanya lewat perbuatan nyata. Ya salah satunya itu dengan bekerja keras gitu, untuk membuktikan kepada kamu bahwa cinta dia ke kamu ini nggak main-main gitu. Bahkan beberapa di antara dia ini juga orangnya sering banget ya kirimin kamu materi, kirimin kamu uang. Ya sebagai bentuk wujud bahwa orang ini tuh ya dia sangat sayang sama kamu ya. Dan dia nggak mempermainkan perasaan kamu. Dan di sini kita akan lihat ya. Kita akan lihat alasan kuat ya kenapa dia selalu terfikir oleh kamu. Ya karena yang aku rasakan, beberapa di antara dia ini sudah terlanjur menyerahkan semua hati perasaan dia buat kamu. Meskipun terkadang konflik memisahkan kalian, membuat kalian jadi berjarak. Tapi apa boleh jujur, jika dilihat dari energinya, orang ini nggak munafik ya. Dia sudah terlanjur memberikan semua hati perasaannya buat kamu gitu. Dan apapun yang terjadi, saya merasa bahwa kamu dan dia tidak akan bisa mudah terlepaskan. Mungkin kalian pernah putus ya, tapi ujung-ujungnya kalian dipersatukan kembali. Dan itu bukanlah sesuatu hal yang kebetulan. Karena yang aku rasakan tuh chemistry kalian berdua ini sama-sama besar. Ya, meskipun adanya perbedaan sifat dan karakter ya. Tapi itu tidak membuat ya kalian ini bisa mudah dipisahkan kayak gitu. Kita cek lagi ya di sini. Kita akan coba cek lagi ya di sini. Apa alasan ya dia selalu terfikir oleh kamu? Apa alasan ya dia kamu tuh selalu terfikir olehnya ya? Apa alasan kuatnya? Karena yang aku rasakan tuh dia ini terlalu mengendalikan hidup kamu ya. Kayak ya meskipun kamu belum menikah, tapi orang ini dia sudah memposisikan diri menjadi pasangan sah kamu. Jadi meskipun kalian belum menikah, tapi rasanya kayak kamu dan dia ini bagaikan suami istri gitu. Karena dia sering banget nasihatin kamu. Dia sering banget ya kendalikan hidup kamu. Bahkan beberapa di antara dia ini juga orangnya itu kayak ya dia tidak ingin ya kamu kenapa-napa gitu. Makanya dari perhatian itu kamu jadi lengket sama dia. Ada kemelekatan batin yang sangat kuat gitu. Padahal ya jika dilihat tuh kayaknya hal sepele gitu ya. Tapi justru dari kepedulian dia ke kamu itulah yang membuat diri kamu tuh selalu terfikir olehnya. Dan ketika tidak ada kabar darinya, kamu tuh kayak ngerasa ada yang kurang di dalam hidup kamu. Karena yang terlihat ya bahwa ya dia ini kayak selalu gitu ya memiliki kemelekatan yang sangat kuat ya, yang sangat erat dengan diri kamu. Ya meskipun banyak ya yang nggak suka sama hubungan kalian ya, aku nggak tahu kenapa nggak sukanya mereka ini. Tapi ya sebesar apapun ancaman yang terjadi dalam hubungan kalian ya, kayak orang ini tuh selalu berusaha menenangkan kamu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sehingga dari diri kamu yang cemas menjadi yakin gitu ya. Karena dia selalu menenangkan hati dan pikiran kamu. Kita coba cek lagi ya di sini. Apa alasan kamu selalu terfikir olehnya? Apa alasan kamu terfikir olehnya? Wow, menarik ya. Wow, ini kayak gambaran energi kamu. Ya, kamu tuh
sering banget loh ya sampai meneteskan air mata karena terfikir olehnya. Terutama ketika kamu mencemaskannya, terutama ketika dia hilang kontak, terutama ketika dia cuekin kamu sering banget ya meneteskan air mata. Dan di saat kamu meneteskan air mata, memang orang ini tuh kayak selalu muncul ya di dalam pikiran kamu, terlintas di dalam benak kamu yang membuat diri kamu tuh semakin cemas dan khawatir ya terhadap dirinya dia. Dan alasan kuat kenapa ya kamu tuh selalu terpikir olehnya, karena yang aku rasakan tuh kamu orangnya totalitas dalam mencintai. Kamu gak pernah ya mencintai seseorang tuh setengah-setengah. Meskipun terkadang cara dia mencintai kamu yang meragukan gitu. Tapi ketika kamu sayang sama seseorang, pengorbanan kamu tuh gak nanggung-nanggung ya. Pengorbanan kamu tuh pengorbanan yang sangat kuat gitu. Pengorbanan yang totalitas gitu. Jadi kayak ya gak peduli gitu ya sebesar apa kamu ngebales cintaku, yang penting ya cintaku ke kamu tuh tulus ya. Dan aku tidak pernah membandingkan diri kamu dengan siapapun. Yang terpenting ya aku tulus berkorban untuk kamu. Meskipun kamu sering sakitin aku ya, meskipun kamu sering banget membuat aku meneteskan air mata, tapi ya aku tidak akan pernah ya dalam artian membenci kamu sedikit pun. Dan di sini yang aku rasakan tuh perasaan kamu ini sudah terlanjur tenggelam ya, sepertinya tenggelam dalam mencintainya. Jadi kayak ya sudah tenggelam tuh ya udah gitu, dalam artian ya nyelam aja gitu ya, ya nyelam aja, selami aja gitu. Karena yang aku rasakan tuh tetesan air mata kamu ya itu akan terbayar nantinya. Kita akan coba lihat lagi. Kita akan coba cek lagi ya di sini. Apa alasan ya kamu tuh selalu terpikir olehnya? Oke. Wow, aku tutupi dulu guys. Karena ini gambarnya agak sedikit vulgar ya. Jadi aku ngerasa ya, kenapa alasan kuat kamu selalu terpikir olehnya? Karena saya merasa beberapa di antara kamu sepertinya pernah ya melakukan dosa terindah yang gak pernah bisa kalian lupakan. Mungkin kalian pernah ya ke suatu tempat, terus kalian memadu cinta, memadu kasih gitu. Dan kayak seolah-olah tuh hal itu tuh tidak akan pernah bisa kamu lupakan, karena kayak ya orang ini ya satu-satunya yang bisa menikmati diri kamu gitu ya. Orang ini yang bisa puasin kamu. Atau mungkin ya orang ini tuh yang apa ya, yang bener-bener bisa membuat diri kamu tuh senekat itu sama dia. Makanya kenapa kayak kamu tuh nggak bakal bisa lepas dari bayang-bayang dia gitu ya, meskipun jarak kalian ini jauh gitu ya, tapi dia nggak pernah bisa lepas dari pikiran kamu, karena kamu dan dia pernah melakukan dosa terindah yang kayaknya nggak bisa kalian lupakan. Sebenarnya gak cuma kamu aja sih, dia pun juga sama ya, dia pun juga sering banget ya terbayang-bayang sama kamu ya, terbayang sama hembusan nafas kamu, terbayang sama lirikan kamu ya, dan terbayang sama ya kebaikan kamu gitu. Karena di mata dia kamu tuh baik gitu, kamu baik. Oke, kita cek lagi di sini. Kita lihat lagi, kita cek ya. Apa yang membuat diri kamu tuh nggak bisa lepas dari dia? Apa ya? Apa ya? Kita lihat. Oke. Karena kamu tuh saat ini sedang berdilin dengan seseorang yang sepertinya banyak sekali ya yang mengagumi dirinya, sehingga dalam diri kamu ada kekhawatiran tersendiri, takut apabila orang ini tuh menaruh hati kepada pihak yang lain gitu. Karena kayak ya kamu sadar bahwa diri kamu tuh nggak sempurna gitu, sedangkan dia ini banyak sekali orang yang merasa kejar-kejar dirinya dia, banyak sekali orang yang merasa ingin ya menaruh hati kepada dirinya dia, sehingga terkadang diri kamu tuh nggak bisa tenang ya menjalani kehidupan ini karena terlalu mengkhawatirkan dia, takut apabila dia menghadirkan pihak ketiga di dalam hubungan ini. Dan yang aku rasakan tuh nggak kayak gitu ya, meskipun dia orangnya punya kelebihan, tapi orang ini tidak mudah jatuh cinta. Artinya dia tidak mudah memberikan hati dia untuk siapapun gitu.
Jadi ketika dia udah ngerasa serak sama kamu, ya udah fokusnya dia fokus ke kamu. Fokusnya dia mempertahankan hubungan dengan dirimu. Dan apabila kamu merasa mengkhawatirkan dia, itu muncul dari kekhawatiran kamu yang terlalu berlebihan. Muncul dari overthinking kamu. Karena ya kamu tuh orangnya pencemburu gitu ya. Terutama ketika kamu udah sayang sama seseorang, maka energi kecemburuan kamu tuh sering banget ya mengacaukan pikiran kamu. Dan itu menurut aku hal yang wajar ya. Asalkan tidak berlebihan gitu. Terus aku juga melihat ya, kenapa dia selalu ada di dalam pikiran kamu? Karena dia orangnya misterius ya. Karena dia orangnya misterius banget. Jadi kayak seolah-olah kamu menjalin hubungan dengan dia ini kayak bagaikan kamu masuk dalam teka-teki kehidupannya. Kayak kamu tuh merasa kesulitan ya untuk mencari tahu apa sih yang sebenarnya dia inginkan, apa latar belakang dia, siapa dia sebenarnya. Karena kayak ya selama kamu menjalin hubungan dengannya, kamu tuh belum sepenuhnya yakin bahwa orang ini tuh sudah terbuka sama kamu. Kayak kesannya tuh ada sesuatu hal yang masih ngeganjel, ada sesuatu hal yang perlu kamu ungkapkan tentang jati diri dia yang sebenarnya. Makanya kayak terkadang tuh ya diri kamu ini masih dihantui rasa nggak tenang gitu ya. Kayak masih terkadang apakah orang ini tuh benar-benar serius sama aku atau enggak, apakah dia ini benar-benar mencintai aku atau enggak gitu. Siapa dia sebenarnya gitu, apakah dia ini udah punya pasangan atau enggak gitu. Kok kayaknya ada sesuatu hal yang membuat diri aku ini ngerasa apa ya, kayak perlu ada sesuatu hal yang pengen kamu gali ya dari dirinya dia, kayak gitu. Terus kita akan coba lihat ya, di sini ada zodiak apa aja yang muncul dan terbaca. Karena di sini ada cup ya, di sini ada kartu ada Pisces, Cancer, Scorpio. Kemudian Taurus, Capricorn, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio. Kemudian itu aja yang paling kuat di sini energinya dari Taurus ya, Capricorn, Virgo. Kemudian disusul ada Pisces, Cancer, Scorpio. Tapi ingat ya, tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain juga akan hadir di sini. Oke, terima kasih banyak ya bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar. Kalian bisa langsung saja silahkan hubungi nomor kontak admin. Nomor kontaknya ada di bawah deskripsi video ini. Dan bagi teman-teman yang mau gabung ya, silahkan aja langsung di WA. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye bye.